Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah pemirsa melihat kesenian tayub? Di zaman ini memang tidak banyak yang melestarikan kesenian tersebut karena memang harus bersaing ketat dengan musik-musik modern ya, dengan kesenian-kesenian yang dibalut dengan musik-musik modern. Namun masih ada di beberapa tempat yang memang melestarikannya pemirsa. Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dikenal sebagai gudangnya kesenian tayub ini. Pelaku kesenian tayub itu ternyata tidak sembarangan. Di balik tariannya itu menyimpan banyak sekali misteri dan juga ritual-ritual gaib. Di konten kali ini kita akan bahas tentang mistik di balik kesenian tayub ini. Silahkan disimak sampai selesai. Sejarah kesenian tayub. Di masa lalu, di zaman sebelum Indonesia itu merdeka, citra kesenian tayub itu terkesan negatif. Tayub itu identik dengan dunia remang-remang, yaitu dunia prostitusi. Konon, dulu penari tayub itu mudah dikencani oleh siapapun yang punya banyak uang pemirsa. Begitu selesai pentas, penari tayub yang memang rata-rata cantik dan seksi itu selalu melihat antrian kaum lelaki hidung belang yang akan mengencaninya sampai di ranjang. Bahkan diceritakan juga yaitu seorang panjak. Panjak itu adalah orang yang mendampingi penari. Itu kadang berperan ganda sebagai seorang mucikari bagi penonton yang ingin mengencaninya. Kebiasaan seperti itulah terkadang yang menjadi ajang perkelahian memperebutkan sang penari. Namun seiring perkembangan zaman, seni tayub itu telah dirubah mulai dari penampilan penari, cara menari, dan pengiringnya. Antara penari dan juga laki-laki pengibing itu adalah laki-laki yang biasanya nari bersama penari tayub tersebut. Biasanya ini dari para penonton. Nah, penari dan pengibing ini diberi jarak sehingga tidak bisa menyentuh sang penari. Beda sekali dengan zaman dulu, para pengibing laki-laki itu bebas dan leluasa merangkul memegang penari. Kemudian tembang-tembang dalam kesenian tayub itu juga dirubah. Yang dulu tembang-tembang itu terkesan jorok, sekarang itu dirubah dalam tema-tema pembangunan dan juga tema-tema tentang semangat hidup. Dengan adanya reformasi seperti itu, tarian tayub itu lebih sopan ya, terkesan lebih baik begitu. Kemudian tarian ini semakin mendapatkan tempat yang terhormat. Misalnya itu untuk menyambut tamu-tamu penting dan acara-acara yang bergengsi lainnya. Tidak jarang juga mereka para penari itu menari dengan para pejabat-pejabat penting, mulai dari camat, bupati, hingga mungkin juga para menteri. Tarian-tariannya pun itu memang sudah dikreasikan dengan tari modern. Mistik ritual tari tayub. Para penari tayub tidak hanya sekedar menari saja pemirsa, melainkan di balik itu ada ritual mistis yang memang harus mereka jalani. Di antara ritual-ritual mistis para penari tayub tersebut itu saya mengetahuinya ada beberapa. Yang pertama yaitu pasang susuk. Dengan adanya persaingan antar penari juga agar laris untuk pentas ya, dan juga agar di-booking dengan harga mahal, maka mereka para penari tayub itu memasang susuk pada bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Biasanya itu dipasang di bagian pipi, bibir, kemudian pinggul dan juga yang lainnya. Dengan memasang susuk tersebut, maka penari laki-laki alias pengibing itu akan tergila-gila dengan si penari tayub dan akhirnya itu di-booking dengan harga yang mahal. Kemudian yang kedua adalah ritual pijat supranatural. Hampir semua penari tayub itu memang merangkap profesi lain, yakni sebagai wanita panggilan. Karena pekerjaan seperti ini tentu resiko hamil itu sangat besar. Maka dari itu para penari itu menempuh suatu ritual agar mereka tidak bisa hamil. Biasanya kalau cara modern ya, cara seperti sekarang ya di zaman ini menggunakan alat kontrasepsi, kemudian KB ataupun menelan pil penggugur kandungan. Namun mereka itu tidak melakukan itu, tetapi mereka itu melakukan yang namanya pijat khusus, di mana pijatan ini dilakukan pada bagian rahim dengan cara menggeser mulut rahim.
Tentu itu dengan perpaduan antara ilmu pijat dan ilmu supranatural khusus. Nah, setelah mulut rahim tergeser, maka ketika melakukan hubungan badan itu tidak akan hamil. Mau lelaki berapapun tentu akan aman. Uang akan mengalir dan banyak langganan orang-orang berduit. Namun ternyata ritual pijat tersebut ada efek yang memang harus diterima oleh si penari tersebut, yaitu orang yang nekat melakukan pijatan itu selamanya itu tidak akan punya keturunan alias mandul. Mereka penari-penari senior yang memang sudah pensiun, sudah berumur 60-70, itu mengaku merasa kesepian dan menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Namun nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Biasanya mereka para penari itu melakukan puasa sehari semalam sebelum mereka pentas di panggung. Tujuannya dari ritual puasa ini adalah untuk menjaga diri, memohon keselamatan kepada Tuhan agar dalam menjalankan tugas itu diberi kelancaran dan juga keselamatan. Kemudian yang keempat, memohon izin kepada penunggu desa. Ketika akan menggelar pentas di suatu desa, maka mereka melakukan ritual kecil, yaitu untuk meminta izin kepada danyang desa. Danyang desa adalah makhluk gaib yang memang berkuasa di suatu desa. Karena menurut beberapa orang, danyang desa tersebut ikut menonton pentas tayub. Yang ketujuh adalah tembang khusus. Pernah ada suatu pengalaman pentas tayub, namun iringan musiknya itu tidak menyertakan gending ataupun tembang khusus. Maka dari itu ada penari yang selanjutnya itu kerasukan, pemirsa. Namun setelah gending yang dimaksud itu dibunyikan, yang kerasukan sembuh dan acara berlanjut dengan lancar. Biasanya gending tersebut yang diminta atau di request oleh danyang penunggu desa itu, kalau tidak dituruti, biasanya itu mereka ngamuk dengan merasuki tubuh sang penari. Nah, semua ritual-ritual mistis tersebut mungkin sudah tidak berlaku bagi penari tayub di zaman sekarang. Karena ya, tayub sekarang sudah beda jauh dengan tayub di zaman dulu. Sekarang sudah sopan, gerakannya juga sudah diperbaharui, musiknya dan juga tembang atau gending-gendingnya juga diperbaharui. Ya, sudah lebih modern kalau kita katakan seperti itu. Namun, apa mungkin masih ada yang menjalankan ritual-ritual tersebut? Saya sendiri kurang mengetahuinya. Efek ritual. Di antara berbagai ritual penari tayub yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya jelaskan panjang lebar tadi di depan, ternyata itu berefek ke kehidupan para penari. Para penari tayub yang zaman dulu ya, dan sekarang sudah berkeluarga, rata-rata itu jarang ada yang langgeng rumah tangganya, pemirsa. Perkawinan mereka itu diwarnai cekcok, kemudian cemburu, sehingga sulit untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan akhirnya berakhir dalam perceraian. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa seorang penari yang melakukan pijat supranatural itu tidak akan punya keturunan. Bagi Anda yang berprofesi sebagai penari apapun itu, terkhusus tarian-tarian tradisional, jangan pernah melakukan ritual yang aneh-aneh. Kelak di kemudian hari itu tentu ada efeknya. Nah, lakukan saja ritual-ritual yang sewajarnya saja, diniatkan untuk menghormati peninggalan-peninggalan tradisi para leluhur kita. Nah, saya Patih Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.